Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk semuanya. Pada video kali ini, saya akan meneruskan materi kalkulus 2 di bab 4 tentang aplikasi integral, khususnya tentang luas permukaan benda putar. Begitu. Oke. Di video yang sebelumnya, kita sudah bahas tentang panjang busur. Nah, sekarang kita ke luas permukaan benda putar. Mungkin langsung saja ya ke materinya. Oke, Oke, jadi misalkan kita diberikan fungsi kontinu tak negatif. Oh, ternyata di sini apa namanya fungsi kontinunya suatu fungsi yang tak negatif ya. Artinya fungsinya itu dia bisa dibilang di atas sumbu X. Maka apa? Perhatikan misalkan dari fungsi tadi. Luas permukaan yang diperoleh dengan memutar bagian kurva Y sama dengan Fx antara X sama dengan A sampai X sama dengan B terhadap sumbu X ya. Ini ya. Berarti kan apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau ini kita punya kurva Y sama dengan Fx, kemudian dia dibatasi mulai dari X sampai B ya, ternyata dia akan apa? Menghasilkan suatu busur. Oke, kalau misalnya kita lihat berarti kan dari sini ke sini ya. Kemudian dari kurva ini, mulai dari A sampai B, diputar terhadap X. Nah, maka apa? Kalau misalkan kita putar terhadap X, maka dia akan menghasilkan suatu benda putar. Dimana kalau misalkan kita berbicara tentang benda putar, kemarin juga sudah kita bahas tentang volume benda putar. Nah, tentunya sekarang dia apa? Akan mempunyai luas permukaan benda putarnya, Pak. Kayak gitu. Nah, di materi kemarin ada hubungannya ya, di mana apa? Kalau di materi yang tentang volume, kalau misalkan kita punya suatu luasan atau suatu daerah, ya kan ya, diputar, diputar, maka hasilnya adalah suatu volume, ya kan ya. Sedangkan kalau misalkan panjang busur, nah ini yang kita bahas sekarang ya. Kalau misalkan panjang busur diputar, ya kan ya, itu akan menghasilkan luasan permukaan benda putar. Oke, bisa dibayangin ya. Kalau suatu daerah atau suatu luasan diputar menjadi volume, tapi kalau misalkan panjang busur yang diputar itu akan menghasilkan suatu luasan permukaan. Sehingga nanti rumus yang akan kita pelajari untuk luas permukaan benda putar itu berasal dari prinsip itu, yaitu panjang busur yang diputar sehingga akan menghasilkan luasan permukaan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, dari bentuk kurvanya, oke. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk ilustrasi inilah ya, kita lihat dari ilustrasi ini. Berarti apa? Yang kita putar adalah panjang busur. Dan apa? Prinsip yang digunakan dalam sini, dalam perputaran ini adalah prinsip apa? Prinsip keliling lingkaran. Prinsip kita menggunakan prinsip keliling lingkaran. Ya kan ya? Oke, kalau misalnya kita lihat dari kurva ini, akan diputar terhadap sumbu X. Nah, di mana hasil perputarannya dia akan menggunakan prinsip keliling lingkaran gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan Anda katakanlah dia apa namanya? Ini katakanlah luas permukaan benda putarnya adalah K, misalkan saya ingin mencari seperbagian dari luas permukaannya, maka didapat apa? Berarti ini sama dengan, nah, berarti apa? Luas lingkaran kita tahu rumusnya adalah 2pi R, ya kan ya? Berarti R itu apa? R itu adalah jari-jari, kalau dalam lingkaran berarti jari-jari lingkaran ya. Berarti jari-jari ini berarti yang mana? Berarti jarak antara
sumbu putar dengan apa yang kita putar. Berarti ini sebagai R-nya. Yaitu sama dengan apa? Ya sama dengan Fx. Oke, berarti ini sama dengan apa? Berarti 2pi Fx, 2pi Fx, ya kan ya? Dikalikan apa? Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan apa yang kita putar. Yang kita putar adalah panjang busur. Nah, apa panjang busur rumus kemarin? Panjang busur kita tahu rumusnya adalah apa? Yang ini tadi ya. Di ds ini ya, ds. Nah, berarti panjang busur berarti rumus yang ini kita akan putar. Berarti ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan dk sama dengan 2pi fx berarti 2pi r karena menganut prinsip keliling lingkaran dikalikan dengan seperbagian dari panjang busurnya, ya kan ya? Seperbagian dari panjang busurnya. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini sama dengan 2pi fx dikalikan apa? Akar dari 1 ditambah f aksen x dikuadratkan dx. Oke. Kalau kita masing-masing integralkan, kita ambil keseluruhannya ya. Oke. Berarti apa? Integral dari dk sama dengan integral dari 2pi fx dikali dengan akar 1 ditambah turunan f dikuadratkan dx. Ya kan ya? Turunan dk berarti sama dengan k, berarti luas permukaannya sama dengan apa? Integral mulai dari A sampai B, ya kan ya? Dari 2pi fx dikalikan dengan akar 1 ditambah turunan fungsinya dikuadratkan dx. Oke. Nah, itu adalah singkatnya dari rumus untuk mencari panjang busur dari mencari luas permukaan dari benda putar seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita coba rangkum bagaimana definisi dari luas permukaan benda putar. Oke, jadi cara cara rangkumnya seperti ini ya. Luas permukaan benda putar, jadi misalkan kita punya suatu fungsi kontinu tak negatif dari tempat tertutup A, B, maka luas permukaan benda putarnya adalah K, di mana K-nya itu adalah apa? Integral dari A sampai B, dari 2pi fx akar 1 ditambah turunan fungsinya dikuadratin dx. Seperti itu. Sehingga apa? Dari sini mirip-mirip dengan panjang busur ya, di mana poin utamanya kita harus tahu fungsinya apa dan intervalnya dia mulai dari mana ke mana. Seperti itu. Oke, seperti biasa kalau misalkan intervalnya dia berupa interval x, maka dia pasti integralnya pasti juga terhadap variabel x. Tapi kalau misalkan yang diketahui dia integralnya diketahui interval fungsinya berupa variabel y, maka eh, integralnya juga terhadap y. Nah, tinggal poin utamanya apa ya? Poin utamanya adalah kalian bisa mengerjakan integralnya, itu yang penting. Itu yang susah sebenarnya. Kira bisa nggak kita menyelesaikan rumus integral ini? Seperti itu. Oke. Karena apa? Biasanya bisa dibilang juga kemungkinan besar ini kita nggak perlu menggambar. Kenapa nggak perlu menggambar? Karena biasanya di soalnya itu kalau sudah diketahui fungsinya apa dan intervalnya udah mulai dari mana ke mana, kita nggak perlu menggambarnya lagi. Tinggal kita masukkan ke rumus dan poin utamanya bisa nggak kita menyelesaikan rumusnya? Bisa nggak kita mengintegralkan dengan rumus yang ada? Seperti itu. Oke. Oke, contohnya kita langsung ke latihan soal ya. Latihan soal. Oke, dapatkan luas permukaan bagian bola yang terbentuk
oleh perputaran kurva Y sama dengan akar 1 min x², intervalnya mulai dari 0 sampai setengah tertutup ya terhadap subu X. Nah, ini karena udah lengkap fungsinya apa dan intervalnya apa, maka tentunya di sini kita nggak diperlukan untuk menggambar, tinggal kita apa? Langsung masukkan ke rumusnya ya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita peroleh bahwa luas permukaannya, ya kan ya? Luas permukaannya sama dengan apa berarti? Katakanlah K, ya kan? Berarti di sini K sama dengan apa? Integral. Atau mungkin kita coba turunkan dulu berarti ya. Karena kita tahu di sini Y sama dengan, ya kita tahu di sini Y sama dengan akar dari 1 min x², ya kan ya. Apa turunannya berarti? Kalau kita lihat kan ini sama aja kayak apa? 1 min x² pangkat setengah. Sehingga dari sini berarti Y aksen sama dengan apa berarti? Setengahnya pindah ke depan berarti setengah dalam kurung 1 min x², ya kan ya. Pangkat berkurang satu, setengah kurangi satu berarti min setengah. Jangan lupa dikalikan dengan fungsi yang di dalamnya. 1 min x². Apa fungsinya? Berarti min 2 x ya. Min 2 x. Seperti itu. Sehingga jadinya apa berarti? Kalau kita lihat dari sini, bisa kita sederhanakan duanya ya. Sehingga jadinya adalah min x per min setengahnya pindah ke bawah pangkatnya. Sehingga jadinya adalah akar dari 1 min x². Oke. Itu adalah ya aksennya. Sehingga nanti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti apa? Tinggal kita masukkan ke rumus. Jadinya adalah K integral mulai dari 0 sampai setengah, ya kan ya, 2pi Y, ya kan, tadi Y kan Y sama dengan fx ya, dikalikan dengan akar 1 ditambah Y aksen dikuadratkan dx. Masukkan semuanya berarti sini integral mulai dari 0 sampai setengah dari 2pi, Y-nya adalah apa tadi? Y-nya adalah akar dari 1 min x² ya, ya kan ya, dikalikan dengan akar 1 ditambah, nah ini tadi y aksennya, y aksen kuadrat, berarti sama dengan min x per apa nih, akar, berarti akar 1 min x² dikuadratkan dx, seperti itu. Nah ini kita coba olah dulu bentuk yang dalam integral ya. Kalau kita lihat berarti ini bisa aja apa jadinya. 2pi-nya boleh kita pindah ke depan karena 2pi itu dia konstanta. Berarti 2pi integral mulai dari 0 sampai setengah. Di sini dia akar 1 min x² dikali, ini jadinya adalah akar 1 ditambah, dikuadratin, apa kuadratnya, di dalam akar kita kuat apa, di dalamnya apa tadi ya aksen kita kuadratkan, jadinya berarti x² per 1 x² dx. Dalam akar kita coba eh samakan penyebut, jadinya apa berarti? Berarti 2pi integral mulai dari 0 sampai setengah, ya kan ya? Berarti di sini dia akar 1 min x² dikali dengan akar, samakan menyebut, berarti ini 1 min x² ditambah x². 1 min x² ditambah x² per 1 min x². Kita samakan menyebut ya. Itu yang di penyebut ya. Apa yang di dalamnya akar. Seperti itu. Sehingga jadinya apa? Berarti ini sama dengan 1. Ya kan ya. Karena min x² dengan x² bisa dicoret. Nah ini bisa kita hilangkan juga. Ya kan ya. Kalau misalkan coba masih belum paham, saya coba detailkan gini aja ya. Berarti ini sama dengan
Berarti 2pi integral mulai dari 0 sampai setengah apa? Akar dari 1 min x² dikali dengan berarti akar satu berarti 1/akar 1 min x². Nah, ini udah kelihatan ya. Berarti ini bisa kita coba selesaikan, sederhanakan. Sehingga apa? Tinggal 2pi. Berarti integral dx ya. Apa integral dx? Berarti adalah x ya. Integral satu lah. Integral satu adalah x. Kita substitusi apa? Setengah dan nol. Nah, kita masukkan setengah. Nolnya mungkin bisa kita abaikan. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini 2pi dikalikan setengah. Setengah berapa? Berarti adalah pi. Nah, sehingga luas permukaan bagian bola yang dibentuk oleh kurva tadi, oleh kurva Y sama dengan akar 1 min x² pada interval 0 sampai 1 diputar terhadap sumbu X itu sebesar pi satuan luas. Seperti itu. Oke, jadi apa poin utama yang bisa kita dapatkan di sini? Pertama, kalau misalkan sudah dapat Y-nya apa dan intervalnya dari mana ke mana, sebenarnya kita nggak perlu gambar ya. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ya. Jadi permasalahannya adalah bisa nggak kita menyelesaikan integralnya. Seperti itu. Kebetulan nanti untuk yang kasus ini ternyata kita coba sederhanakan dulu yang di dalam integral, ternyata menemukan bentuk yang sederhana, yaitu ujung-ujungnya adalah satu, ya kan ya? Ujung-ujungnya adalah yang di sini, oke? Sehingga nanti di sini ya udah jelas bahwa apa? Integral 1 x tinggal kita masukkan setengah dan nol seperti itu. Oke, kita coba ke berikutnya ya. Contoh berikutnya mungkin saya ambil ini. Dapatkan luas permukaan bola dengan jari-jari R. Nah, tentunya di sini kita kalau misalkan dulu belajar tentang apa namanya? Belajar tentang luas apa namanya? Bangun ruang sisi lengkung, tentunya salah satunya pasti ada bola, di mana bola itu punya volume, apa punya luas permukaan ya, yaitu apa? Kita tahu luas permukaan bola, yaitu rumusnya adalah luas permukaannya itu adalah 4 pi r kuadrat. Iya kan ya? Oke. Luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat. Tentunya dalam soal ini kita coba ingin membuktikan benar nggak luas permukaan bola itu 4 pi r kuadrat menggunakan konsep luas permukaan yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti gimana? Kita nggak tahu fungsinya apa dan batasnya dari mana ke mana. Gimana kita bisa mendapatkan luas permukaan bola dengan jari-jari R? Nah, berarti kalau misalkan kita nggak tahu fungsinya apa, batasnya mana, ya berarti otomatis untuk agar kita bisa menggunakan konsep tadi, ya kan ya? Tadi kan konsepnya apa? Konsepnya kita harus tahu apa fungsinya apa dan batasnya dari mana ke mana, ya kan ya? Nah, sehingga dalam kasus yang ini kita harus bisa mendapatkan atau bisa membuat kira-kira fungsi apa, ya kan ya? Kira-kira fungsi apa dan sampai mana interval variabelnya sehingga nanti ketika dia diputar itu akan mewakili luas permukaan bola seperti itu. Oke. Sehingga dari sini berarti idenya adalah misalkan ya, ini perhatikan grafik grafik apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya kan ya? Oke. Dimana ini adalah apa? Suatu lingkaran. Kita tahu adalah suatu lingkaran. Pusatnya di 0,0. Jari-jarinya kita buat umum ya. Jari-jarinya adalah R. Adalah R. Seperti itu. Sehingga apa? Kalau misalnya kita coba gambar. Dalam kasus ini saya coba ambil setengah lingkarannya saja ya. Sehingga di sini saya coba ambil
setengah lingkarannya di atas saja. Katakanlah sini. Nah, oke. Anggap saja ini lingkaran ya. Berarti apa? Berarti karena saya ambil lingkaran yang atas saja, berarti ini kan sama aja apa? Dijadikan Y sama dengan, berarti Y sama dengan akar apa? X R kuadrat min X ya. Berarti R kuadrat min X. Berarti ini adalah R kuadrat min X. Di mana apa? Karena di sini cuma setengah lingkaran saja, dia mulai dari min R sampai sampai R berarti ya. Berarti dia mulai dari intervalnya R sampai R. Min R sampai R. Min R sampai R. Ya udah. Berarti kalau bisa kita bayangkan ya, kalau misalkan setengah lingkaran ini, setengah lingkaran ini saya putar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan sebuah bola pasti. Iya kan ya? Kalau misalkan lingkaran ini saya putar terhadap sumbu X, maka hasil perputarannya akan menghasilkan benda putar, yaitu suatu bola. Oke? Sehingga apa? Kalau misalkan kita mencari luas permukaannya, berarti ya sama aja kayak luas permukaan bola. Oke? Tinggal kita cari apa luas permukaan bolanya pakai rumus yang tadi. Iya kan ya? Oke? Sehingga dari sini berarti kita coba langsung aja ya. Berarti ini sama dengan apa? Berarti kita turunkan dulu anunya ya, y-nya ya, karena kita tahu y itu sama dengan akar r kuadrat min x kuadrat. Kita tahu di sini variabelnya x yang jadi konstanta adalah r kuadrat ya. Berarti di sini kita dapat bahwa dy dx sama dengan apa? Kita tahu di sini kan sama aja kayak ada apa? Berarti r kuadrat min x kuadrat pangkat setengah ya, berarti ya. Kita turunkan jadinya apa berarti di sini? Berarti dia setengah pangkat turun pangkat berkurang satu r kuadrat min x kuadrat. R kuadrat min X kuadrat min setengah, ya kan ya, pangkat berkurang satu, dikalikan dengan turunan yang di dalam. Turunan dari R kuadrat min X kuadrat, ingat ini adalah konstanta R-nya, X-nya variabel, berarti di sini adalah min 2 X. Kita coba sederhanakan, sehingga jadinya apa berarti? Berarti nanti dy dx ini sama dengan apa? Sama dengan min X per, karena di sini pangkat negatif, bisa jadikan per, berarti sama dengan apa? Berarti min X akar dari R kuadrat min X kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga nanti baru kita bisa masukkan ke rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya, jadinya apa berarti? Sehingga luas permukaannya, berarti luas permukaan bola sama dengan apa berarti? Berarti K sama dengan integral mulai dari mana ke mana? Berarti mulai dari min R sampai R ya. Min R sampai R berarti di sini adalah integral mulai dari min R sampai R 2 pi Y dikalikan dengan akar 1 ditambah turunannya tadi berarti dy dx dikuadratkan dx. Ya kan ya? Kita setutui semuanya datanya sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini sama dengan integral mulai dari min R sampai R 2 pi y-nya kita masukkan tadi y-nya apa tadi? Berarti akar R kuadrat min X kuadrat dikali akar 1 ditambah, berarti apa? Berarti min X per akar R kuadrat min X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, oke. Okay. Berarti kita coba olah dulu yang di dalamnya integral ya. Siapa tahu bisa disederhanakan seperti tadi. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti kita coba kuadratkan dulu yang di dalamnya akar ya. Sehingga jadinya adalah integral mulai dari min R sampai R dari 2pi, ya kan ya, dikali dengan akar R kuadrat min X kuadrat dikali dengan akar apa? 1 ditambah min X kuadrat dikuadratin berarti jadi X kuadrat per akarnya hilang yang di bawah berarti jadi R kuadrat min X kuadrat ya, dx. Untuk yang di sini disamakan penyebut kayak gitu, diperoleh apa berarti? Berarti ini sama dengan integral dari min R sampai R, 2pi-nya boleh keluar ya. Berarti di sini dia 2pi
Di sini jadi akar dari R kuadrat min X kuadrat samakan penyebut yang di dalam akar satunya. Berarti di sini dia akar dari R kuadrat min X kuadrat dikali dengan, ditambah ya, ditambah X kuadrat per R kuadrat min X kuadrat dx. Ya, ini kita bisa sederhanakan sehingga jadinya jadi 2pi integral dari min R sampai R dari akar 2 min X kuadrat, 2 min X kuadrat, kok 2 ya, R kuadrat seharusnya. Berarti R kuadrat min X kuadrat, seperti itu dikalikan dengan apa? Berarti di dalamnya akar, di atas tinggal R kuadrat ya. Berarti sama aja kayak R per akar akar R kuadrat min X kuadrat dx. Ya kan ya? Kita bisa sederhanakan ini, sehingga kita hanya punya R saja. Ya kan ya? Oke, kita hanya punya R, dan karena R itu adalah konstanta, berarti bisa kita pindah keluar integral ya. Sehingga 2pi R integral dari min R sampai R dari dx. Apa integralnya? Dx. Integralnya kan sama aja kayak integral satu kan. Apa integralnya adalah X ya. Sehingga jadinya adalah 2pi R dikalikan dengan integral dx, berarti dia X. Kita substitusi adalah R dengan min R. Sehingga jadinya apa berarti? Itu sama dengan 2pi R dikali dengan apa? Masukkan R, berarti di sini R dikurangi dengan min R. R dikurangi min R sama aja kayak R ditambah R tambah R berarti 2 R. Nah, karena 2 R berarti sama dengan 2 pi R dikali dengan 2 R, sehingga jadinya apa berarti? Berarti 4 pi, oh ini berarti ada R-nya tadi ya. Berarti 4 pi R kuadrat. Sehingga sesuai dengan rumus yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu untuk video tentang luas permukaan benda putar ya. Jadi poin utamanya pertama, kalau misalkan kita sudah tahu fungsinya apa, ya kan ya, sudah tahu fungsinya apa dan batasnya dari mana ke mana, kita sudah bisa menghitung luas permukaannya menggunakan rumus yang sudah kita bahas barusan. Tinggal permasalahannya kalian harus bisa menyelesaikan integralnya. Bagaimana cara menyelesaikan integralnya? Ya bisa kita coba istilahnya olah terlebih dahulu dalamnya integral seperti apa, atau kita bisa menggunakan teknik-teknik integral yang sudah kita bahas di bab 2 atau mungkin bab 1 seperti itu. Oke. Jadi mungkin cukup itu. Silakan nanti kalau misalnya ada tugas tentang luas permukaan benda buta bisa dikerjakan sebagai bahan latihan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.